keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada 4 Lawang, direspon cepat Polda Sumatera Selatan, guna mengamankan tahapan pemungutan suara ulang atau PSU yang akan berlangsung di daerah tersebut. Setelah dibatalkannya pertarungan kotak kosong yang dimenangkan pasangan Joncik Muhammad dan Arifai, maka dalam PSU nantinya juga akan diikuti pasangan Haji Budi Antoni Al-Jufri yang berpasangan dengan Heni Ferawati. Pertarungan yang diikuti dua pasang calon inilah yang diperkirakan akan meningkatkan atmosfer PSU. Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol Anis Prasetyo Santoso kepada Sumsel Update.com mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat bersama dengan Kapolres 4 Lawang membahas pengamanan PSU 4 Lawang. Kombes Anis memastikan, selain pengerahan personel Polres 4 Lawang, nantinya Polda Sumsel juga akan menerjunkan anggota Brimopolda Sumsel. Meski direncanakan akan dilakukan penebalan personel, Polda Sumsel sendiri masih menunggu jadwal pasti tahapan PSU 4 Lawang mulai dari pengundian nomor urut, kampanye, debat, pemungutan suara, hingga perhitungan dan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. Polda Sumsel sendiri berharap pesta demokrasi yang akan dilakukan ulang oleh masyarakat Kabupaten 4 Lawang tidak sampai terjadi kericuhan hanya karena perbedaan pilihan. Hal yang itu pun diungkapkan oleh Kapolres 4 Lawang AKBP Abdul Aziz Septiadi. Dia berharap setelah adanya putusan MK situasi Kamtipmas di Kabupaten 4 Lawang masih terjaga kondusif. Melaksanakan rapat koordinasi saya dengan Kapolres 4 Lawang, kemudian untuk membahas masalah-masalah yang akan langkah-langkah yang akan kita ambil ya pada saat PSU di 4 Lawang nanti. Nah, kebetulan hari ini beliau datang dan kami sudah membahas bagaimana bentuk pengamanannya dan pola-polanya, termasuk rencana penebalannya. Dan kami masih menunggu informasi dari KPU untuk tahapan-tahapan ataupun timeline dari pelaksanaan pemilu tersebut. Penebalan untuk perbantuan yang ada, apakah dalam waktu dekat akan dilakukan penambahan personil ke Pak Lawang atau masih akan menunggu dulu? Kita masih menunggu dulu dari timeline dari KPU ya, karena hal ini berkait dengan beberapa hal, termasuk nanti anggaran yang akan kita gunakan. Tapi insya Allah semuanya akan kita laksanakan dengan baik mulai dari tahapan awal, pengundian nomor urut, penetapan paslon, maupun kalau memang ada pemeriksaan kesehatan, semua sudah kita koordinasikan dan rencanakan dengan baik. Sampai ke tahap penetapan Bupati 4 Lawang. Untuk potensi kericuhan yang terjadi, antisipasinya seperti apa? Setiap tahapan pasti akan ada potensi kerawanan, dan itulah yang kita antisipasi dengan penebalan personil yang kita kirimkan baik dari Polda maupun dari Satbrimob yang ada di sini. Total berapa personil yang dikirim ke 4 Lawang? Untuk sekarang kita belum bisa menentukan, nanti tergantung dari hasil timeline-nya ya. Nanti begitu timeline keluar, nanti akan kita infokan kembali dari Kapolres 4 Lawang. Kalau kesempatan ini bisa menghimbau untuk masyarakat untuk ikut baik, kami pada saat ini menghimbau masyarakat, terutama di 4 Lawang, ya ini merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat kita Indonesia seluruhnya. Tolong hargai hak pilih dari masing-masing, sehingga perbedaan itu pasti ada. Namun kita harus menerima apapun hasilnya dan bagaimana tentang proses demokrasi ini kita kawal dengan baik. Demikian. dan terkait dengan daerah rawan dan objek vital pengamanannya sementara ini gimana? Ada penambahan nggak? Kalau objek vital saya rasa seperti biasa, belum ada penambahan. Ya. Kapolres, sebenarnya sedikit situasi terkini dari 4 Lawang sendiri ini kan yang akan PS ini kan dua kutub besar, satu Bupati Petahatan dan satu mantan bupati, itu seperti apa Pak? Pak Kapolres, situasi terkini di 4 Lawang? Jadi dapat saya sampaikan yang tadi disampaikan oleh beliau, pada intinya kami menunggu timeline dari KPU selaku penyelenggara pemilu. Nah, nanti di situ akan kita lihat tahapan-tahapannya, kerawanan-kerawanan di mana. Tapi sampai dengan sekarang ini situasi di sana masih kondusif, ya. Makanya saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten 4 Lawang, yang tadi disampaikan beliau, kita pesta demokrasi kita ikuti dengan baik, ya. Ikuti
diikuti dengan baik, yang hanya menciptakan atau tidak menimbulkan hal-hal yang sekiranya bisa menyebabkan Empat Lawang ini menjadi daerah yang bermasalah. Artinya saya menghimbau dengan adanya pesta ini, ayo kita sama-sama, walaupun beda pilihan, beda paslon, kita tetap satu, tujuannya semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Empat Lawang ini. Pak Kapolres sudah koordinasi belum dengan KPU? Secara per telepon sudah, tadi pagi kami telepon, yang bersangkutan beliau masih ada di Jakarta. Mungkin hari ini kembali, besok kami akan rakor dengan KPU selaku penyelenggara dan Bawaslu. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.